Hai anak-anakku kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di pagi hari ini kita masih belajar subtema 3, yaitu di pembelajaran 6 tentang energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran ini ada 3. 1. Mengetahui energi alternatif berupa biogas. 2. Menghitung lama waktu penggunaan biogas. 3. Memberikan saran dan alasan mengenai lingkungan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari proses biogas serta penggunaan biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa digunakan makan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi. Contohnya, limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi dalam penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Ini disarikan dari berbagai sumber. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. 1. Berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Jawabannya, biogas adalah limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. 2. Apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Tentu saja termasuk kegiatan yang ramah lingkungan karena biogas merupakan sumber energi alternatif yang mudah diperbarui. Selain itu, biogas didapatkan dengan mengelola limbah kotoran sapi yang bisa mengurangi penumpukan sampah sekaligus berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang bersumber dari asap kendaraan. 2. Berikan contoh keuntungan menggunakan biogas. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Ini bisa lakukan jika tidak daring. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. 1. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? 1 hari 4 jam, 2 hari 8 jam. Jadi biogas digunakan selama 2 hari. 2. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam.
Jika pedagang tersebut memasak setiap sehari 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? 1 hari 4 jam, 2 hari 8 jam, 3 hari 12 jam, 4 hari 16 jam. Jadi biogas digunakan selama 4 hari. Nah, ini soal yang ketiga. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 hari. Soal nomor 3 ini bisa dicoba sendiri ya. Caranya sama seperti yang nomor 1 dan 2. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar lingkungan segar dan baik. Perhatikan gambar berikut. Nah, apa saran yang kamu sampaikan kepada anak tersebut? Sarannya, sebaiknya dia tidak membuang sampah sembarangan. Mengapa? Jelaskan. Karena dengan kita membuang sampah sembarangan saja, kita merusak lingkungan kita sendiri. Sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan sekolahmu. Nah, dicari sendiri ya. Bisa diskusi dengan mama, dengan papa. Ditulis di buku tulis, bisa. Nah, cukup sekian pembelajaran di pagi hari ini ya. Semoga pembelajaran bermanfaat, diterima dengan baik, dikerjakan tugasnya. Terima kasih Ayah Bunda telah mendampingi Ananda belajar. Sebelum di akhir pembelajaran berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.